Hola bestinya kata Ani. Besti, kalau Nikita Mirzani sudah memiliki jadwal sidang untuk kasus pidana yaitu tanggal 24 Juni 2025, Fadel Bajideh justru masih hanya bisa berharap jadwal sidangnya segera keluar. Meski mengaku sudah persiapkan upaya untuk membela Fadel nantinya di persidangan, Oya Abdul Malik membeberkan kalau Fadel akan tetap ingin bicara pada Nikita sebagai pelapor dan diminta siap apabila dimaki. Apa ini berarti saat sidang Fadel yang nantinya akan digelar secara tertutup itu, Nikita yang kini masih di rutan akan benar-benar bisa dihadirkan? Dan gimana ya kalau sampai Nikita bakal menolak menemui Fadel? Ya upayanya semaksimal mungkin lah untuk memperjuangkan hak hukumnya supaya lebih ringan. Ya tentunya ada beberapa hal juga nanti yang akan dibuktikan di dalam persidangan ya. Juga kemarin udah saya kasih tahu tuh ya, waktu tahap 2 tuh ada yang mau Fadil sampaikan juga kepada pelapor dalam persidangan nanti. Ya berharap itu bisa meringankan juga dan beberapa bukti. Mereka juga pengen cepat-cepat sidang ya. Kita Fadelnya, keluarganya pengen cepat-cepat sidang supaya ada kepastian hukum, supaya jelas dan terang benderang ini gimana yang sebenar-benarnya. Ya nanti mungkin terungkap di persidangan. Enggak, maksudnya gimana kalau misalnya pihak sana ya nggak apa-apa kalau memang ditolak, kan itu haknya pelapor ya. Tapi kan kalau dari pihak kami namanya berupaya untuk menjadi lebih baik, mengakui kesalahan. Ya Fadil kan lebih muda daripada pelapor usianya, jadi diterima atau tidaknya yang penting sudah disampaikan aja itu bagi bentuk itikat baik. Nikita Mirzani. Ya. Dan rasanya nanti akan bertemu memang di persidangan karena akan dihadirkan kita dan anaknya ya. Mungkin ada saran kakak ke Fadel untuk Iya, saya bertemu. cuma sampaikan sama Fadel nanti kalau takdirnya bertemu di persidangan, apa yang dia mau sampaikan, apapun responnya dari pihak pelapor, ya Fadel harus tetap menerima. Kalau nanti misalnya pelapornya marah-marah atau maki-maki, saya bilangnya terimalah sudah, mau gimana? Bisa jadi bertemu dalam apa nih, dalam persidangan. Ya karena kan nanti dihadirkan sebagai saksi ya, jadi kemungkinan besar akan bertemu dan mudah-mudahan semua itu jadi baik lah. Tapi tertutup, sidangnya tertutup. Nah, seperti diketahui Besti, Laura alias Loli putri Nikita yang diduga korban dari kasus pidana yang kini menjerat Fadel Bajideh masih menjalani perawatan untuk menjadi lebih baik dengan versi barunya nanti. Sehingga jarang terlihat karena menurut Lintang adik Nikita, Loli hingga kini masih di yayasan dan diduga nyindir Fadel. Loli belum lama ini terlihat dalam unggahan video yang beredar di sosial media menyebutkan rasa takutnya mencintai karena takut disakiti lagi. Sementara itu Besti, Fadel melalui kuasa hukumnya Oya Abdul Malik dalam wawancaranya bersama tim Ray-Ban Entertainment mengatakan kalau apa yang terjadi dengannya saat ini merupakan pelajaran yang berharga banget buat Fadel yang kini katanya terlihat lebih berisi dan lebih rajin beribadah. Dan gak hanya Fadel Besti, Loli pun kini telah menjadi versi yang semakin baik loh. Hal ini terlihat dalam unggahan video di sosial media di mana Loli bahkan meminta doa agar ia segera kembali seutuhnya untuk menjadi versi terbaiknya dan ingin bekerja untuk keluarga kecilnya di mana mereka adalah Ami tersayangnya dan 2 adik tercintanya. Laura gimana kabarnya? Sehat Laura, baik. Doain aja Laura ya. Real kembarannya Kaniki, iya. Ini kan Laura Mizani Mawardi. Mamaku Nikita Mirzani Mawardi. Dan Loli aku jatuh cinta. Tamat tak? Ti? Macam betul.
betul. Ntar aku disakitin lagi. Nggak ada lagi ya, ini suara-suaranya kok hilang. Ntar aku disakitin lagi. Kamu kalau bilang cinta beneran cinta. Kali Dia bilang ini pelajaran yang luar biasa buat dia, mudah-mudahan keluar lebih baik lagi. Ya itu aja disampaikan kepada saya sih. Iya, Iya, iya. Apakah semakin Masih ya, saya rasa semakin ini, saya rasa semakin ibadahnya semakin bagus ya, karena saya sempat tanya itu dia di blognya itu ya dapat teman-temannya yang sudah berumur, yang memang ibadahnya di situ lebih baik ya. Jadi dia mungkin lebih ke bawah ke kebaikan aja di situ. Aku sekarang lagi pemulihan dulu. Oh, ngeliatin mulutnya ini. Aku sekarang lagi pemulihan dulu. Ntar kalau aku udah bener-bener pulih secara mental dan psikis, ntar aku akan kembali lagi dengan kalian seperti semula. Oke? Ntar aku bakalan aktif lagi di sosmed. Aku bakalan cari uang lagi untuk keluarga kecilku yang aku punya, adik-adikku tercinta dan ibuku tersayang. Dan cintaku termengkekku. Laura belum bikin akun sendiri kah? Belum aktif, tapi udah ada akunnya. Ntar ya, tungguin aku aktif ya. Nah, ntar aku muncul lagi. Pas aku muncul, ntar aku maunya pas aku muncul tuh aku menjadi versi yang terbaik untuk diriku sendiri dan untuk yang lain. Nah Besti, jika Fadel ingin menyampaikan pesan langsung kepada Nikita Mirzani apabila keduanya bisa bertemu dalam sidang pidana Fadel nanti. Beda halnya ternyata untuk soal Loli. Melalui kuasa hukumnya, ternyata Fadel hanya sekedarnya saja nih kalau nanya soal Loli. Duh, ini udah move on atau rasa bersalah atau apa ya Besti? Sementara itu di sisi lain Besti, Loli yang kerap disebut warganet sudah mulai kembali dalam kesadaran yang sesungguhnya. Gak hanya sering dibanjiri komentar lebih cantik, tapi Loli juga sempat diduga warganet menyindir Fadel melalui sebuah tarian kecil Besti. Nah kalau Loli fix udah move on duluan gitu ya Besti. Yang pasti Laura atau Loli yang sekarang memang kerap terlihat begitu dekat dengan keluarganya dan teman dari orang-orang terdekatnya. Salah satunya Icat Besti yang belum lama ini sempat menjenguk Loli. Keduanya bukan hanya terlihat ceria bersama tapi juga tiktokan bareng loh. Kalau ke saya nggak begitu banyak ceritanya, cuman dia bilang kak kalau ini sekarang udah di sama ibunya apa masih di safe house atau gimana, sebenarnya saya nggak tahu. Karena kan ibunya sendiri ada di dalamnya. Jadi kalau untuk pembahasan Loli sih saya nggak begitu membahas. Tapi dia masih menanyakan ya kak? Ya maksudnya cuma sebatas nanya itu dia sekarang gimana keberadaannya. Ya wajar lah ya nanya. Jadi saya pikir ini anak muda nih, anak muda yang melakukan kesalahan tapi untungnya Fadel sudah menyadari dan dia tahu bahwa ini harus selesai dengan baik. Lihat Loli live. Itu kayaknya ada dejavu sesuatu ya. Aku baru kayak Kita akan pergi ketemu Laura. Makan dulu guys di AW, abis itu kita langsung on the way lagi, oke? Butuh yang manis-manis biar nggak gondok. Manis-manisnya udah. Oleh-oleh buat hasil bumi buat Laura juga udah. Sebelum lanjut, lagi nyupir dulu ya. Nih,
Aduh, hasil bumi. Neng, saya bawa ini dari kampung, Neng. Tolong dibeli, Neng. Neng, buah segar, Neng. Neng. Bukan teh hati. Teh hati ini. Teh hati yang beli. Teh hati. Udah ketemu lagi. Anak-anak. Jangan sentuh aku. Mereka kangen dan mereka pasti iri. Kasian. Udah, segitu aja. A day in my life. Bye. Dami ungkir. Diduga telah menyadari kesalahannya, Fadel yang disebut kuasa hukumnya kini mulai memiliki teman dan mengikuti kegiatan olahraga dalam rutan juga nggak lupa dipesankan oleh Oyal selaku kuasa hukumnya untuk nggak usah ramai terhadap reaksi atau jawaban melapor saat nantinya Fadel menyampaikan hal yang ingin dikatakan langsung jika benar-benar bisa bertemu dengan Nikita. Meskipun hingga kini Fadel belum mendapatkan jadwal persidangan, Besti. Ya, jadwal saya belum dapat, tapi informasinya bahwa berkas perkaranya sudah dilimpah ke pengadilan. Di saat ini lagi menunggu jadwal sidang. Jadi kita cek dulu ada jadwal sidang. Mungkin minggu depan. Ya, maksudnya dari Kejari ke pengadilan itu batas maksimal. Oh, dari Kejari ke pengadilan bisa 1-2 minggu. Kemudian kan harus pengadilan kan juga mesti nyusun dulu majelisnya ya, baru nanti keluar jadwalnya. Sehat, lebih gemuk, nanti mungkin lihat waktu sidang lebih berisi badannya ya. Kalau dibicarakan dia cuman lebih senang di situ karena banyak teman olahraga. Jadi sekarang dia main badminton, terus lebih bergaul kan, mungkin karena kapasitas lebih banyak ya, jadi dia lebih tenang di situ katanya daripada waktu di Polres. Sehat buat maaf ya bang. Sehat buat sehat buat maaf ya bang. Kak Oya itu mau masuk ke perdamaian ya, jadi prosesnya masih diupayakan gitu aja. Ya bismillah aja lah doanya untuk semuanya biar cepat kelar semuanya, begitu aja. Seberapa yakin sih Fadel sendiri akan diringankan hukumnya atau bahkan dibebaskan? Ya bismillah lah, semua tergantung doa kita, tergantung usaha kita. Semua kan kita harus berdoa sama usaha ya, kita juga belum tahu. Pokoknya kita berusaha keras, doa juga, itu aja yang kita bisa. Ya, upayanya itu aja. Iya. Pak, ada nggak? Saya cuma sampaikan gini, secara usia Fadel jauh di bawah orang tuanya Loli ya. Jadi apapun yang disampaikan nanti ya Fadel harus terima. Nggak perlu juga jadi rame lagi kan, udah di persidangan kok. Kan kita mau cari jalan yang terbaik buat kedua belah pihak ya. Jadi kalau dua-duanya satu ya, pihak nggak mau ngalah ya susah. Jadi ya saya yang lebih menenangkan Fadelnya nanti. Mudah-mudahan sih nggak seperti itu terjadinya ya. Mudah-mudahan. Yaps Besti, masih sama-sama di dalam dan masih sama-sama belum sidang. Apakah kali ini Fadel Bajideh akan berhasil untuk menemui Nikita Mirzani dan menyampaikan pesan rahasianya secara langsung di persidangan nantinya? Dan kira-kira reaksi Niki bakal seperti apa ya Besti? Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kakak Abidon.